Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas bagaimana cara membuat ayat jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka atau prepaid expense dan pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan di antara kedua ini? Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Beban dibayar di muka merupakan beban yang sudah dibayar namun belum habis dipakai sampai akhir periode akun, maka akan menjadi harta pada periode selanjutnya. Nah, kita asumsikan apabila beban dibayar di muka ditulis sebagai beban dan juga ditulis sebagai harta. Kita memberikan contoh di sini, apabila beban dibayar di muka ditulis sebagai beban pada neraca saldo yaitu beban sewa pada debit, maka ayat jurnal penyesuaiannya debit sewa dibayar di muka dan kredit beban sewa dengan menghitung sejumlah harta di periode mendatang. Nah, apabila di dalam neraca saldo ditulis sebagai sewa dibayar di muka pada debit, maka ayat jurnal penyesuaiannya debit beban sewa dan kredit sewa dibayar di muka dengan menghitung sejumlah beban di periode berjalan. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal biar lebih mengerti. Nah, di sini pada soal terdapat neraca saldo yaitu beban sewa sebesar 6 juta. Data penyesuaian untuk 31 Desember tahun 2018 yaitu sewa untuk 1 tahun dibayar pada tanggal 1 Mei 2018. Nah, dikarenakan pada soal terdapat beban sewa, di neraca saldonya terdapat beban sewa, berarti kita masukkan ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu debit sewa dibayar di muka dan kredit beban sewa dengan menghitung sejumlah harta di periode mendatang. Oke, dikarenakan pada soal itu sewa untuk 1 tahun dibayar pada tanggal 1 Mei, maka kita hitung periode berjalannya dimulai dari bulan Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan periode mendatangnya itu Januari, Februari, Maret, April. Maka dengan model soal seperti ini, kita hitung sejumlah harta di periode mendatang. Berarti terdapat 4 bulan dibagi 12 bulan dikali dengan 6 juta rupiah. Maka dapat hasilnya 2 juta rupiah. Maka, ayat jurnal penyesuaiannya debit sewa dibayar di muka sebesar 2 juta dan kredit beban sewa sebesar 2 juta. Oke, kemudian kita lanjut ke pendapatan diterima di muka. Apabila pada akhir periode akuntansi ada pekerjaan yang belum selesai, namun pendapatan atau upah sudah diterima. Nah, kita asumsikan apabila pendapatan diterima di muka ini dicatat sebagai pendapatan pada neraca saldo dan dicatat sebagai utang pada neraca saldo. Nah, apabila dicatat sebagai pendapatan, kita kasih contoh, pada neraca saldonya itu terdapat pendapatan iklan di kredit, maka ayat jurnal penyesuaiannya debit pendapatan iklan dan kreditnya iklan diterima di muka dengan menghitung sejumlah utang di periode selanjutnya. Nah, apabila pada neraca saldo, misalkan dicatat iklan diterima di muka, maka ayat jurnal penyesuaiannya iklan diterima di muka pada debit dan kreditnya pendapatan iklan dengan menghitung sejumlah pendapatan di periode berjalan. Oke, kita masuk ke soal. Apabila pada neraca saldo di dalam soal terdapat pendapatan iklan di kredit sebesar 5 juta, maka bagaimana caranya? Berarti kita akan membuat jurnal penyesuaiannya pendapatan iklan di debit dan kredit iklan diterima di muka. Oke, di sini ada data penyesuaian pada akhir Desember tahun 2018, yaitu iklan untuk 10 kali tayang
belum tayang 3 kali, dan sudah tayang 7 kali. Oke, kita lihat model soal seperti ini. Kita hitung jumlah utang di periode selanjutnya. Nah, dikarenakan periode selanjutnya itu kan berarti 3 kali tayang iklan belum ditayangkan. Maka kita hitung periode selanjutnya, yaitu 3 bulan dibagi 10 bulan dikali dengan 5 juta. Maka dapat 1.500.000. Ayat jurnal penyesuaiannya berarti debit pendapatan iklan sebesar 1.500.000 dan debit iklan diterima di muka sebesar 1.500.000. Mungkin sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Semoga dapat kalian mengerti. Untuk pembahasan selanjutnya tentang akuntansi dan lain-lain, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kalian yang belum paham, boleh tanya di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.